Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berkat Tuhan beserta kita pada hari ini kita dapat beribadah bersama dengan keluarga masing-masing. Mari kita menyiapkan hati kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapannya sebab segala kebaikannya yang melampaui segala akal, yang melebihi apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Engkau sungguh baik, Yesus. Penyertaan Yesus, Engkau terima kasih Tuhan.
Taatianmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami dan keluarga kami Amin. boleh bersama-sama menyembah kepada Tuhan yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar bagi hidup Ya, kami. Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata dan Amin. ajaib kasih-Mu bagi hidup kami. Ya, Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan, menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Biarlah kami dan seluruh keluarga kami mau memuji-muji Engkau Amin. karena nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur dan melalui pelatarannya dengan puji-pujian. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya
biarlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam, boleh mengubah hidup kami bertunas, tumbuh subur dan menghasilkan buah, dan buah kami itu tetap. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Terbukti Engkau menyertai kami, baik di gunung maupun di lembah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh
Bapa di surga, besar setiamu, besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya hari ini pun kasih setia Tuhan masih tetap besar, agung dan mulia. Engkau sungguh-sungguh rindu Tuhan supaya kami mengenal Engkau melalui firman-Mu. Dan sebentar firman-Mu akan disampaikan, kiranya Roh Kudus akan menolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun setiap jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Feby, Tuhan kiranya Engkau akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan pada hari ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini adalah tanggal 27 September tahun 2020. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita berdiri sekali lagi dan kita akan menyatakan kesiapan kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita mengangkat Alkitab kita, katakan bersama-sama, 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Yodia Feby. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Firman Tuhan disampaikan dan saya terus berdoa supaya Bapak Ibu tetap dalam perlindungan tangan Tuhan, diberi kesehatan. Kalau misalnya harus keluar, tetaplah pakai masker dan jaga jarak satu dengan yang lainnya, supaya kita sama-sama bisa sama-sama keluar dari pandemi ini. Puji Tuhan di sini di New South Wales tempat saya tinggal, Sydney dan sekitarnya, kasus COVID sudah menurun drastis dan keadaan semakin membaik, sudah kembali seperti normal. Sepertinya ya orang-orang boleh keluar, boleh berpergian dan lain sebagainya. Dan saya berharap supaya saya bisa pulang ke Indonesia menengok Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat juga. Pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu, Tuhan, rahmat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih buat anak-Mu Yesus yang tunggal yang Kau kirimkan buat setiap kami, mati bagi dosa-dosa kami, dan kami boleh ditebus dan dibayar dengan harga yang mahal. Kami boleh menikmati hidup kami, menikmati hidup kekal, bukan hanya ketika kami meninggal suatu hari, tapi ketika kami hidup di dunia ini, kami boleh menikmati damai sejahtera dari surga. Karena Engkau yang memberinya Tuhan buat setiap kami. Tuhan, kami berdoa Roh Kudus-Mu menerangi setiap hati kami. Ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara pada kami. Dan hati kami adalah hati-hati yang tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga kami boleh Tuhan terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika dasar hidupmu tak lagi kuat. Suatu hari saya pergi ke sebuah department store di sini, namanya Kmart. Kmart ini menyediakan berbagai macam kebutuhan apapun. Bapak Ibu Saudara bisa menemukan pakaian, peralatan rumah tangga, dari yang kecil sampai yang besar, peralatan olahraga, semuanya ada. Nah, suatu hari saya pergi ke situ untuk membeli beberapa perlengkapan rumah. Kalau Bapak Ibu ketahui, hari-hari ini kan kita tidak disediakan kantong belanjaan lagi ya oleh supermarket atau toko. Di sini juga begitu. Kita harus bawa kantong belanja sendiri atau kita bisa beli paper bag yang disediakan oleh toko. Hari itu saya beli beberapa barang dan saya bawa tas belanjaan sendiri. Tapi ketika saya membayar di kasir, ternyata satu tas itu nggak cukup buat belanjaan saya. Kemudian saya beli sebuah paper bag untuk barang-barang sisanya ya.
Lalu setelah saya membayar, saya keluar dari toko, saya menuju eskalator untuk ke tempat parkir. Nah, ketika saya mau turun nih di eskalator, paper bag saya yang isinya barang-barang belanjaan saya, itu jebol bawahnya. Jadi ternyata nggak terlalu kuat untuk menanggung beban barang belanjaan saya. Dan akhirnya semua belanjaan yang ada di paper bag itu jatuh ke bawah. Nah, kalau di sini itu kita harus membersihkan apa yang kita perbuat ya, misalnya kita menumpahkan makanan atau minuman, meskipun ada cleaning service, tapi kita harus bertanggung jawab atas our own mess gitu, atas kekotoran yang kita akibatkan. Nah, saya mencari sebuah janitor room dan saya mencari sapu dan kemudian saya rapikan barang-barang belanjaan saya yang masih bisa diselamatkan. Sayangnya hari itu saya beli sebuah lilin yang terbuat dari dilapisi gelas kaca gitu ya. Jadi ketika lilin itu jatuh ke bawah juga itu hancur berkeping-keping. Sehingga ya udah nggak bisa diselamatin. Saya mau balik ke toko, misalnya mau minta refund juga nggak bisa, karena kan itu sudah saya beli dan sudah saya mau bawa pulang dan itu juga rusak kan. Jadi mau nggak mau saya bersihkan beling-beling yang tersebar di sekitaran eskalator supaya tidak melukai orang lain. Dan saya nggak beli lilin itu lagi saudara, lumayan soalnya harganya, dan jadi sampai sekarang masih sayang gitu mau beli lagi. Nah, itulah yang terjadi ketika dasar sesuatu tidak lagi kuat. Apa yang terjadi kalau dasar saudara nggak lagi kuat? Kalau isinya barang belanjaan sih nggak masalah ya, kita paling kehilangan barang-barang yang pecah belah, atau yang barang-barang lain kita tinggal rapikan. Tapi kalau yang jatuh atau yang jebol itu adalah dasar security atau keamanan atau kesejahteraan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Misalnya karir saudara, pekerjaan, keluarga, pernikahan, anak, dan lain sebagainya. Apa jadinya kalau sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita? Saya yakin kita semua nggak mau membayangkan yang buruk-buruk. Itu nggak enak untuk dibayangkan ya. Meskipun kita nggak suka untuk membayangkannya, tapi kejadian buruk itu bisa menimpa kita. Ya kan, sewaktu-waktu di dalam kehidupan kita, unpredictable, tidak bisa terprediksi. Orang-orang percaya atau orang-orang Kristen bukan orang-orang yang imun terhadap masalah. Dalam hal mengikut Yesus, masalah juga bisa datang kepada hidup kita. Yesus pernah berdoa suatu kali di Yohanes 17 ayat 15 kepada Bapa bahwa supaya kita tidak diambil dari dunia ini, melainkan kita supaya kita dilindungi dari yang jahat. Intinya kita masih dibiarkan di dalam dunia ini. Kita masih dibiarkan hidup di dalam dunia ini. Padahal dunia ini adalah dunia yang broken, dunia yang rusak, dunia yang jahat, dunia yang penuh cacat celah. Dan kekecewaan, bencana, masalah bisa terjadi dan datang kepada kehidupan kita kapan aja. Ada terjadi di sebuah keluarga Kristen, Kristen taat gitu ya. Anaknya tiba-tiba tertangkap karena anaknya ini terlibat dari pemakaian obat-obatan terlarang atau narkoba dan juga addicted to minuman keras. Orang tuanya waktu mendengar hal ini kaget setengah mati karena perasaan anakku minum soda aja nggak kuat gitu ya, lambungnya ini sampai addicted to minuman keras gitu kan. Kemudian ada seorang pemimpin gereja, anaknya ditangkap karena mengutil barang di supermarket. Kemudian pengalaman yang lain, ada cerita seorang keluarga yang melayani Tuhan. Tiba-tiba suatu hari anaknya didiagnosa menderita tumor otak. Saya sempat melayani sebuah gereja Indonesia di Singapura ketika saya bersekolah di sana. Gereja ini khusus melayani orang-orang Indonesia yang berobat ke Singapura. Nah, saya punya banyak kenalan kan di sana. Orang-orang yang datang ke gereja. Dan yang saya jumpai adalah pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, Kristen-Kristen aktivis. Jadi mereka orang-orang yang Indonesia yang berobat ke Singapura, mereka ini semua yang ke gereja itu adalah orang-orang yang notabene aktif di dalam kegiatan gerejawi.
Ada yang anaknya kena kelainan tulang belakang sehingga harus berada di kursi roda seumur hidupnya. Ada lagi anaknya yang kena leukemia. Ada lagi yang kena luka bakar. Ada lagi orang yang habis kecelakaan dan segala macam patah tulang dialami. Dan juga saat ini gereja yang namanya SOS, Sahabat Orang Sakit, itu masih eksis sampai sekarang. Saya bahkan bisa nyaksiin servisnya gitu setiap minggu, ada di Facebook. Dan nyatanya sampai sekarang gereja itu eksis karena masalah juga tidak pernah berhenti di dalam kehidupan orang percaya, bukan? Nah, yang terjadi di sini, terutama di masa-masa pandemik, banyak anak-anak Tuhan yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Ada beberapa jemaat di sini juga harus kehilangan pekerjaan mereka, karir mereka. Ada yang harus mengalami prahara rumah tangga, ya, KDRT, bahkan tingkat perceraian katanya meningkat 60% karena sejak COVID ini. Ya, karena mereka ya biasanya yang satu kerja, yang satu di rumah atau dua-duanya kerja. Sekarang suami istri sama-sama di rumah, banyak cekcok dan lain sebagainya. Kondisi financial mungkin juga menurun dan lain sebagainya. Saya pribadi tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat-saat ini. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kesehatannya terganggu, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kesulitan ekonomi, dan setiap hari harus mencari uang tambahan. Ada yang bermasalah dengan anaknya atau pasangannya, ada yang merasa kesepian atau sendirian, ada yang merasakan damai sejahtera itu hilang, sehingga setiap malam Bapak Ibu Saudara menangis di kasur tanpa ada seorang pun yang tahu, atau di kamar mandi juga tidak ada yang melihat. Dan semua kejadian ini nyata, masalah-masalah bisa terjadi di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dan hal ini sebenarnya mengingatkan saya kepada pasal kedua kitab Daniel, di mana Daniel dasar hidupnya tidak lagi kuat, ya, seperti yang terjadi banyak di antara kita. Itu karena tidak semua kehidupan Daniel itu indah. Ya, pasal pertama di kitab Daniel menjelaskan tentang hal ini. Daniel itu lahir dari kaum nobel, kaum bangsawan. Ya, dia kok tanah airnya dikuasai oleh seseorang yang kejam dan dia dijadikan tawanan. Tapi karena latar belakang Daniel ini dan keahliannya, Daniel ditempatkan di tempat training atau pelatihan untuk melayani raja. Ya, Raja Nebukadnezar. Di akhir pelatihannya, Daniel ini disebutkan 10 kali lebih berhikmat, lebih bijaksana daripada orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi Daniel ini punya skill yang hebat, punya kepintaran yang hebat, orang yang skillful. Ya, kita tidak tahu posisi apa yang diberikan oleh raja kepada Daniel. Ya, tapi posisi Daniel ini disebutkan menggambarkan tugas yang sama yang diberikan kepada Yusuf di kitab Kejadian. Ketika Yusuf menjadi tangan kanannya Firaun atau gubernur Mesir pada saat itu. Ini posisi yang sangat penting, posisi yang lumayan penting di dalam sebuah kerajaan. Nah, dengan pertolongan Tuhan dan tanpa berkompromi, Daniel ini tetap setia kepada Tuhan, mengalami promosi demi promosi, kenaikan jabatan, dan tiba-tiba suatu hari dasar kantong belanjaannya ini jebol, saudara. Ya, kalau isinya belanjaan nggak apa-apa, tapi yang jebol ini adalah security atau keamanan atau status yang dia miliki. Mari kita baca bersama-sama di kitab Daniel pasal yang kedua. Suatu malam, ya, Raja Nebukadnezar ini bermimpi dan mimpinya mengusiknya. Ya, mimpinya malam itu mengusik raja dan bahkan nggak cuma mengusik tapi membuat dirinya sampai ketakutan. Maka raja memanggil orang-orang bijaksana dari seluruh Babel untuk menerjemahkan apa arti mimpi raja. Pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan, "Ya Raja, kekala hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jadi orang-orang bijaksana ini datang kepada Raja dan, "Ayo Raja cerita, kita akan menerjemahkan mimpi itu." Tapi Raja pinter juga, dia bilang di ayat yang kelima, dia bilang, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing.
Ayat yang ke-6, tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Tentu saja orang-orang bijaksana ini nggak bisa dong ya menebak atau memberitahu apa isi mimpi raja. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara bangun pada pagi hari, terus pasangan saudara tanya, ayo tadi malam aku mimpi apa? Pasti kan sulit untuk menebak, bukan? Nah, raja waktu itu menjadi geram, marah ya, raja memerintahkan supaya semua orang bijaksana di Babel dimusnahkan. Dan Bapak Ibu Saudara ingat, Daniel adalah salah satu orang bijaksana di antara mereka yang terancam dibunuh. Ya. Bahkan Daniel dikatakan dia adalah orang yang paling bijak di antara orang-orang yang bijak. Tentu saja Daniel ini juga salah satunya yang akan dieksekusi oleh raja. Karena raja begitu marah karena tidak ada seorang pun yang dapat menerjemahkan atau memberitahu isi mimpi raja itu. Dan Arioh, seorang pembesar istana, memberitahu pada Daniel tentang hal ini, tentang Daniel adalah menjadi salah satu yang akan dieksekusi. Dan coba kita bayangkan sama-sama ya Bapak Ibu Saudara, menjadi seseorang yang dieksekusi bukanlah hal yang mudah, ya kan? Saya membayangkan orang-orang yang terpidana hukuman mati karena kriminal gitu ya, mengetahui hari kematian diri sendiri, ya, atau nggak usah diri sendiri lah, mengetahui hari kematian. Kalau saudara tahu nih tanggal matinya seseorang yang kita kasihi atau kita sendiri ya, itu hal yang nggak enak kan, untuk sekedar dibayangkan aja nggak enak gitu. Nah, hal inilah juga yang dirasakan oleh Daniel dan teman-teman orang bijaksana yang lainnya ketika dia tahu bahwa dia akan dieksekusi. Dasar hidupnya, jabatannya, status dari kedudukannya, semuanya seperti hancur dan sia-sia seketika. Ya, dalam meresponi hal ini kita bisa sama-sama belajar kesetiaan Tuhan. Ketika dasar hidup kita tidak lagi kuat, apa yang harus kita lakukan? Ketika keamanan kehidupan kita, ketika jabatan, status, pekerjaan, kedudukan, apapun yang kita miliki, harta kita, keluarga kita, yang kita miliki itu mau lenyap, apa respon apa yang kita berikan? Ya, respon Daniel terhadap krisis akan menolong kita bagaimana dalam kita mencari pertolongan tangan Tuhan. Respon Daniel yang pertama dapat kita temukan di ayat 17-18. Kemudian, pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, atau yang kita kenal Sadrah, Mesah, Abednego, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Yang pertama, respon Daniel adalah berdoa. Daniel meresponi krisis dengan doa. Dia menyediakan waktu ekstra untuk meminta pertolongan Tuhan, ya, bukan waktu ekstra untuk ya menggunakan kebijaksanaannya dengan status 10 kali lebih bijak daripada orang bijak yang lain untuk merencanakan sesuatu hal. Tapi Daniel benar-benar langsung mengumpulkan teman-temannya, ayo kita berdoa. Mungkin ketika saya menyebutkan respon Daniel adalah berdoa, Bapak Ibu Saudara berpikir, wah standar banget ya. Semua orang juga udah tahu Daniel pasti berdoa, ya kan? Bahkan image yang ada di kepala saya ketika saya mendengar kata Daniel, nama Daniel, itu adalah Daniel yang sedang berlutut berdoa di gua singa, dikelilingi oleh singa yang nggak jadi makan Daniel. Karena itu image yang dibangun ketika saya ada di sekolah minggu. Daniel adalah orang yang suka berdoa ya, di loteng kamarnya ya, berdoa menghadap ke Yerusalem. Dia adalah orang yang berdoa. Kita semua tahu ya, respon yang pertama ya terjadi pada masalah, otomatis berdoa. Ya kan? Daniel adalah orang yang suka berdoa. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah jika ada seorang yang layak, ya, jika ada seorang yang layak untuk berkata, aku nggak perlu berdoa, atau paling enggak 1 hari tanpa berdoa, aku bisa. Orang yang paling layak untuk mengatakan hal itu adalah Daniel.
Karena dikatakan sekali lagi, dia 10 kali lebih bijak daripada orang-orang bijaksana yang lain. Daniel punya banyak pilihan ya untuk lebih praktis, lebih shortcut, lebih pendek ya, untuk lebih produktif dibandingkan dengan berdoa dan menunggu jawaban dari Tuhan ya. Bertindak itu lebih cepat daripada nunggu jawaban dari Tuhan. Itu Daniel, yang bisa dilakukan oleh Daniel. Pertama, dia pasti orang yang berhikmat karena dia bisa saja menggunakan waktunya ya untuk mencari solusi dari segala masalah yang ada. Orang yang pintar atau orang yang berpengalaman cenderung akan menggunakan akalnya pertama kali ketika krisis itu datang dalam hidupnya. Selain hikmat, Daniel ini punya kuasa juga, otoritas ya, punya power, punya authority. Daniel berada di kusir pemerintahan, melayani raja, dan bahkan di pasal pertama ayat 19, Daniel punya koneksi khusus dengan raja. Ya, Daniel bisa bercakap-cakap dengan raja. Tentu Daniel paham dunia politik kerajaan, dan dia bisa menggunakan hak istimewanya untuk mencari akal, menyelesaikan masalahnya dengan koneksi. Banyak di antara Bapak Ibu Saudara jauh lebih berpengalaman, lebih senior daripada saya. Dan ketika krisis itu datang, misalnya Bapak Ibu Saudara kehilangan pekerjaan, tendensi pertama kita adalah putar otak, ya kan? Mikir dulu, cari akal. Ini pernah terjadi sebelumnya, harusnya aku bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau dulu aja bisa, sekarang pasti bisa. Langsung berpikir, apa ya tindakan pertama yang harus dilakukan? Oh, masih ada tabungan, masih aman. Oh, tabungan ini mau dibikin bisnis apa ya, supaya uangnya bisa muter. Atau, aku harus ngelamar kerjaan kemana ya? Atau yang paling cocok nih sama keadaan Daniel ya, harusnya langsung angkat telepon, langsung cari siapa yang bisa ditelepon. Langsung cari koneksi. Bukankah itu kesempatan yang sama yang terjadi pada Daniel? Daniel punya koneksi khusus dengan raja. Daniel punya kesempatan yang sama ketika menghadapi krisis ini. Tetapi pilihan pertama Daniel ya dan teman-temannya ini adalah berdoa. Doa adalah pengakuan kita akan ketergantungan kita 100% kepada Tuhan. Daniel mengajak teman-temannya, Hananya, Misael, Azaria, untuk memohon belas kasihan Tuhan. Doa Daniel adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber hikmat, segala hikmat yang sudah dimilikinya. Ya, Daniel dikatakan sudah diberikan hikmat kok oleh Tuhan. Tapi justru dengan doa inilah Daniel mengakui bahwa hikmat itu bukan miliknya. Hikmat itu asalnya daripada Tuhan. Permohonan akan campur tangan Tuhan bukan berarti kita nggak usah bertindak atau berencana apa-apa. Tapi doa adalah seperti mengakui begini, saudara. Selain Engkau sendiri Tuhan, rencanaku nggak akan berarti apa-apa. Selain Engkau Tuhan, sendirian aku tidak bisa memperbaiki hal ini. Sendirian aku nggak bisa menyelesaikan hal ini. Tuhan, Engkau harus pegang kendali. Itulah doa saudara. Saudara menyerahkan Tuhan, menyerah kepada Tuhan untuk memakai saudara supaya otak kita, kekuasaan kita, apapun yang kita miliki, koneksi yang kita miliki bisa dijadikan alat supaya kita benar-benar terus bergantung kepada Tuhan. Ketika hati kita berpaut kepada kebenaran yang seperti ini, tindakan yang kita ambil pasti berbeda. Kita akan menyadari bahwa sebelum membuat list daftar siapa yang ditelepon, siapa yang harus dihubungi, tindakan apa yang harus dilakukan, semuanya kita mengakui dan mengetahui bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa atas kehidupan kita. Doa kita juga adalah pengakuan atas kelemahan kita. Nah, ini yang paling sulit untuk dilakukan karena setiap manusia punya pride, punya harga diri masing-masing ya. Nah, untuk mengakui kelemahan kita di hadapan orang lain atau di hadapan Tuhan sekalipun itu tuh sulit, saudara. Tetapi dengan mencari Tuhan, dengan berdoa, kita mengakui ketidakmampuan kita untuk mengubah situasi dengan kekuatan kita sendiri.
kekuatan atau daya kita sendiri. Pada dasarnya doa adalah pengakuan bahwa kita tidak bisa menjadi solusi dari masalah kita. Kita tidak bisa menjadi penyedia solusi itu. Kita tidak bisa menyediakan jawaban dari masalah kita sendiri. Dan dengan doa kita mengakui Tuhanlah yang menjadi sumber segala solusi untuk masalah kita. Dengan berdoa kita memiliki ketergantungan dengan kasih karunia Tuhan. Kurang berdoanya kita seharusnya menjadi barometer atau alat pengukur di jiwa kita, siapakah yang menjadi sumber pertolongan kita, diri kita sendiri atau Tuhan. Dan Daniel menunjukkan betapa pentingnya mencari Tuhan di segala aspek, dan apalagi ketika krisis terjadi, dia menjadikan doa menjadi prioritas terutama di dalam hidupnya, baginya dan bagi teman-temannya, ketika perintah raja itu mengancam hidupnya. Krisis menjadi sarana Tuhan di dalam hidup kita untuk mengembalikan kehidupan doa kita. Ya, kalau sekarang saat-saat ini Bapak Ibu Saudara dilanda krisis, dilanda masalah, kita harus mengetahui bahwa itu adalah salah satu cara Tuhan, ya Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita dikembalikan ke jalur doa yang benar. Dan kemudian respon yang kedua yang dilakukan oleh Daniel adalah respon pujian. Oke, mungkin hal doa adalah hal yang standar ya Bapak Ibu Saudara bisa bilang, yaitu saya selalu doa kok. Setiap siang malam saya berdoa sama Tuhan, apalagi ada masalah ini saya selalu minta sama Tuhan. Respon kedua dari Daniel adalah bisa dibilang semudah doa, tetapi mungkin lebih sulit untuk dilakukan. Ayat yang ke-16 sampai 23, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal-hal yang dipersoalkan Raja. Di tengah-tengah krisis, Daniel menaikkan pujian kepada Tuhan. Daniel melawan tekanan dengan pujian. Lalu Bapak Ibu Saudara mungkin bisa berkata, ya jelas dong, wajar aja Daniel memuji Tuhan. Lah wong dia sudah mendapatkan jawaban yang dia minta daripada Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu mimpi raja apa, dan bahkan gak cuma mimpinya doang, artinya juga dikasihin juga kepada Daniel. Yang artinya krisisnya selesai, masalahnya selesai. Otomatis Daniel bisa memuji Tuhan. Tapi sebelum kita menganggap pengalaman Daniel tidak relevan dengan pengalaman kita sendiri, kita harus melihat lebih teliti ya, bagaimana jawaban yang Tuhan berikan kepada Daniel akan mempengaruhi situasi kondisinya pada saat itu. Daniel sudah mendapatkan mimpi raja daripada Tuhan. Dan juga gak cuma mimpinya tok, tapi juga artinya. Tetapi perlu Bapak Ibu Saudara sadari bahwa krisis kedua sebenarnya sedang mengancam hidup Daniel. Karena krisis ini sama-sama bisa mengancam sama dengan krisis yang pertama yang datang kepada Daniel. Karena Daniel tahu apa arti mimpi raja. Ya kan? Nebukadnezar bermimpi tentang sebuah patung yang besar, sangat berkilau-kilauan, kata Alkitab. Dan kepala patung itu terbuat dari emas, dada lengannya terbuat dari perak, bagian perut pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, telapak kakinya dari besi dan tanah liat. Dalam mimpi itu terlepas sebuah batu, ya kan,
yang nggak tahu siapa yang ngelempar, bukan berasal dari tangan manusia, dan menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga hancurlah, remuklah ya patung itu, sampai akhirnya ke seluruh bagian patung itu juga remuk. Jadi hancur semua. Dan Daniel harus memberitahukan arti mimpi itu kepada raja. Bayangkan, Daniel harus memberitahukan arti mimpi ini kepada seorang raja yang kejam, yang bloodthirsty, haus darah ya, yang kalau marah bunuh ya gitu ya. Kalau dia marah karena nggak ada yang bisa nerjemahin mimpinya, dia tidak segan-segan membunuh semua orang bijaksana di seluruh Babel. Jadi Daniel harus kasih tahu kepada raja bahwa mimpinya ini berarti kerajaan Nebukadnezar ini akan terbagi, dan kemudian akan muncul sebuah kerajaan lain yang dulunya mungkin nggak terkenal, akan mengalahkan kerajaannya ya, dan kemudian muncul kerajaan yang lain, dan artinya masa kejayaan Raja Nebukadnezar akan dikuasai oleh Medo Persia, kemudian dikuasai Yunani, kemudian kerajaan Romawi. Artinya kerajaannya tidak akan kekal. Ya, seorang Raja Nebukadnezar yang dengan kekuasaan yang tinggi, dia akan mengalami yang namanya arti cerita mimpinya itu. Nah, Daniel, coba kita posisikan diri kita di diri Daniel pada saat itu. Bayangkan betapa sulitnya Daniel untuk menyampaikan hal ini kepada raja. Karena ancaman eksekusi udah di depan mata nih, dia akan dibunuh. Nah, apalagi ya Daniel kemudian nanti datang kepada raja memberikan semua hal ini ya, arti mimpinya dan lain sebagainya. Itu bukanlah hal yang mudah bagi Daniel. Sepertinya justru hikmat Tuhan yang diberikan kepada Daniel akan membuat posisinya semakin tidak aman. Yang dasarnya tadi sudah jebol, yang mungkin ini akan lebih ya jebol lagi, membawa Daniel kepada krisis berikutnya. Pesan arti mimpi raja ini akan menyinggung perasaan raja. Dan bayangkan saudara, Bapak Ibu Saudara datang kepada bos perusahaan saudara ya, kemudian mengatakan hal seperti ini, besok perusahaan Bapak akan hancur, kemudian akan muncul perusahaan yang lain yang dulunya nggak terkenal, akan mengambil alih ya perusahaan ini. Jadi sebenarnya nggak mudah untuk Daniel memberikan pujian kepada Allah pada saat krisis ini sebenarnya muncul lagi gitu ya. Tapi ada 3 alasan paling enggak yang saya temukan di sini saudara, kenapa Daniel masih sanggup memuji Tuhan dalam keadaan seperti ini. Yang pertama, meskipun Daniel tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Daniel sudah menyaksikan perbuatan Tuhan di masa kini. Artinya bagaimanapun Tuhan sudah menyediakan mimpi raja ya. Saudara mendapatkan sebuah mimpi seseorang yang lain itu sulit loh kalau nggak Tuhan ya kan. Tuhan sudah reveal, sudah menyatakan mimpi raja itu kepadanya, dan nggak cuman itu, beserta artinya juga diberikan ya kan. Tidak ada seorang bijaksana pun di negeri Babel dapat mendapatkan mimpi raja dan juga artinya. Artinya apa? Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Daniel untuk mengetahui mimpi dan arti mimpi raja. Dan apa yang terjadi setelah Daniel memberitahukan mimpi dan arti mimpi ini kepada raja tidak terprediksi, ya kan? Masa depan tidak terprediksi. Tetapi anugerah Tuhan sudah terbukti di masa sekarang. Pada saat Daniel mengalami itu, Daniel memuji Tuhan karena kuasa Tuhan yang dinyatakan pada saat itu juga. Ya kan? Yang kedua, saudara, Daniel melihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Di pasal yang pertama, Tuhan menyatakan perlindungannya kepada Daniel dan teman-temannya, yang bahkan mendorong mereka untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Ya, Tuhan sering memberikan pola atau pattern pertolongannya. Ya, Tuhan menolong kita di masa lampau supaya kita tahu dan memiliki kepastian bahwa Tuhan akan menolong kita pada masa sekarang dan di masa depan. Dia akan melakukan hal yang sama. Dia tidak pernah berubah.
Ketika Yosua mengambil alih kepemimpinan atas Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, Yosua juga mengingatkan terus bangsa Israel atas kebaikan Tuhan yang dinyatakan ketika Musa memimpin mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Juga hal ini dialami oleh Petrus. Dia terus berbicara dan mengingatkan kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan yang digenapi kepada jemaat mula-mula pada saat mereka akan membangun sebuah gereja di Perjanjian Baru. Mereka mengalami banyak tantangan. Petrus mengingatkan terus-terusan betapa Yesus menggenapi penyertaan janjinya melalui Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan juga kemudian penulis kitab Ibrani melakukan hal yang sama. Dia mengingatkan kesetiaan Tuhan akan tokoh-tokoh Alkitab dari generasi ke generasi. Jadi ayat 23 Daniel menunjukkan pengakuan atas penyertaan Tuhan kepada nenek moyangnya. Ya, nenek moyangnya juga disertai oleh Tuhan ya. Daniel bisa mengingat apa yang terjadi di masa lalu, karena itulah dia bisa memuji Tuhan. Tapi Daniel tidak hanya terpaku pada kejadian masa lalu dan juga masa sekarang, tapi Daniel juga memuji Tuhan atas masa depan. Bagaimana kita bisa tahu? Daniel memuji Tuhan akan nubuatan para nabi yang berhubungan dengan mimpi Nebukadnezar. Kenapa? Karena artinya kerajaan Raja Nebukadnezar, meskipun sekuat-kuatnya sebuah kerajaan, ya, itu tidak akan kekal. Suatu hari itu akan dihancurkan oleh sebuah batu. Ya kan, batunya artinya apa? Ini sebenarnya sebuah nubuatan, saudara. Batu ini adalah batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, Yesus Kristus akan datang dan mengokohkan kerajaannya yang kekal, lebih kuat dari segala kerajaan yang ada di muka bumi ini. Ya, melalui mimpi Nebukadnezar tersingkaplah nubuatan lain yang mengokohkan nubuatan para nabi-nabi akan kedatangan kekuasaan yang tertinggi, yaitu kerajaan Kristus. Sejujurnya wahyu ini tidak menghilangkan krisis di kehidupan Daniel ya. Pernyataan Tuhan tidak menyelesaikan masalahnya Daniel. Daniel dan rakyatnya tetap menjadi bangsa jajahan. Bait Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Tetapi Daniel mengalami keyakinan akan kemenangan yang sudah dia peroleh di masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Demikian juga setiap kita, saudara. Saya ajak Bapak Ibu Saudara menghitung berkat kita satu persatu. Bagaimana Tuhan sudah menjaga, menyertai kita, setia di masa lampau, masa sekarang, dan bahkan masa yang mendatang. Apa yang terjadi di masa mendatangnya Daniel, yaitu nubuatan akan Yesus Kristus, itu menjadi masa lampaunya kita saat ini, ya kan? Yesus sudah menggenapi janjinya menjadi batu karang yang teguh. Dia datang ke dunia menghancurkan kuasa setan. Di atas kayu salib dia menebus dosa-dosa kita. Dan gak cuman itu, dia mati. Dan tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menang atas maut, menunjukkan bahwa kuasanya lebih hebat dari kuasa manapun. Sehingga kita bisa memanggilnya juru selamat hidup kita. Juru selamat kita yang menang atas kematian. Yang menunjukkan bahwa dia juga mengalahkan kuasa dosa. Sebagai orang percaya yang diampuni, kita tidak perlu hidup dalam perasaan bersalah. Ya, bersalah terus, perasaan bahwa kita itu dihakimi terus. Kita adalah anak-anak raja dan Tuhan memegang kita di telapak tangannya. Dan tidak ada satupun peristiwa di dalam kehidupan kita yang tidak bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang percaya. Roma 8:28. Ini adalah alasan terkuat kita ya untuk terus memuji, menyembah Tuhan, bahkan di saat-saat masa sulit sekalipun ada pandemi mempengaruhi segala apapun yang kita lakukan, karir kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak kita, pasangan kita, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini kita tidak bisa perhitungkan sebagai sebuah masalah karena kita sudah mendapatkan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Masih ada lagi
Melalui mimpi Nebukadnezar, Daniel melihat kemenangan akhir dan kekal di dalam Kristus. Yang artinya pencobaan-pencobaan kita pada saat ini di dunia ini adalah sementara. Tidak akan berlangsung selama-lamanya. Masa depan kita sudah terjamin di dalam Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Bukankah ini adalah kabar yang baik buat setiap kita? Tuhan kita mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang sedih, yang mengalami persoalan. Saya suka lagu Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Itu benar saudara. Sebab Dia hidup, kita tidak gentar. Karena kita tahu siapa yang pegang hidup kita, siapa yang pegang hari esok. Hidup kita walau penuh masalah akan sangat berarti, ya, sebab Dia hidup. Dan yang ketiga, saudara, respon Daniel adalah respon proklamasi, ya, memproklamirkan kebesaran Tuhan. Karena Daniel mengalami dan memahami karakter Tuhan, Daniel memanjatkan doa dan pujian di waktu yang sulit. Namun rasa hormat Daniel kepada Tuhan belum mencapai ekspresi yang paling besar, yang paling luas. Ketika sandarannya tidak lagi kuat di dalam hidupnya, keadaan Daniel menjadi sulit. Dia memproklamasikan kebesaran Tuhan. Nah, reaksi Daniel terhadap bahaya adalah membesarkan nama Tuhan, membesarkan kemuliaan Tuhan. Daniel tidak mengagungkan kebijaksanaannya satu kali pun, ya. Daniel bahkan ketika raja bertanya apakah Daniel bisa mengetahui mimpi raja, Daniel yang sudah mengetahui mimpinya raja dan searti-artinya memastikan bahwa raja mendengar nama Tuhanlah, dialah yang menyediakan hikmat semuanya. Daniel memastikan bahwa raja tahu bahwa Tuhan yang melakukan bagi hidupnya. Dan Daniel memastikan bahwa hanya Tuhan yang layak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. Di sini ada beberapa anak sekolah minggu dan ada satu anak yang baru belajar jalan, saudara. Lucu sekali ya, umurnya baru 1 tahun sekian. Ya, dia baru belajar jalan. Di gereja ada sebuah tangga untuk menuju ke kantor atas. Nah, anak yang sedang berjalan ini sedang tidak di dalam pengawasan papa mamahnya. Papahnya lagi ngobrol, mamahnya lagi di dapur cuci-cuci piring karena sebelum pandemik ya, sebelum COVID, kalau habis gereja kita makan-makan gitu ya. Nah, piringnya biasanya ibu-ibu gantian nyuci. Nah, suatu hari anak ini tuh tidak diawasin oleh orang tuanya. Saya lihat ya, dia yang masih oglak-aglik barusan belajar jalan, dia mau naik tangga. Ya, ketika naik tangga dia pegangan kepada railing tangganya dan dia mulai biasanya kan kalau bayi merangkak, dia mulai menggunakan kakinya, melangkahkan kakinya seperti orang-orang dewasa ya, karena dia mungkin berpikir sekarang aku bisa jalan, sekarang aku bisa naik tangga seperti orang dewasa. Dia pegangan tangganya, dia pegangan railing tangganya, dia mulai naik, kakinya mulai naik satu persatu. Saya yang ngelihat hal itu, saya nggak mungkin biarin aja ya. Ini anak baru belajar jalan gitu kan, nggak ada bahaya yang bisa terjadi kapan aja. Dan saya dari belakang, saudara, saya ngikutin dia. Tangan saya nggak megangin dia, tangan saya cuman ready di belakang dia. Ya, ketika anak ini naik tangga satu persatu dan sampai ke lantai atas, saya juga ikutin dia dari belakang. Dan sampai di atas dia udah kayak tapi dia mukanya bangga. Seolah-olah ini pencapaian saya, ya. Ini adalah ya kekuatan saya sekarang bisa jalan kayak orang-orang dewasa, saya bisa naik tangga seperti orang dewasa. Tapi perlu diketahui, ada satu tangan, ya tangan yang di belakang dia, yang menjaga dia. Sewaktu-waktu dia bisa aja jatuh, saya menyediakan tangan saya untuk menopang dia. Sama halnya ketika Shine masih kecil, ya, dia buka pintu Bukit Sari. Bukit Sari itu kan pintu kaca. Pintunya lumayan agak berat, ya kan? Dia dorong, nggak kuat, ya, badannya masih kecil, masih pendek, gitu ya.
Nah, saya yang lebih tinggi, saya membuka dari atas, ikut mendorong, ya. Tapi mungkin dia berpikir, wah, sekarang saya kuat, saya bisa dorong pintunya. Padahal dia nggak tahu, ya, ada tangan yang di atasnya yang ikutan dorong pintu, ya kan? Nah, Alkitab berkata bahwa lengan-lengan Allah lah yang menjadi tempat perlindunganmu. Ada di bawahmu, Ulangan 33 ayat 27 mengatakan. Tendensi kita, seringkali kita berpikir bahwa yang kita miliki sekarang, ya, yang kita dapat sekarang adalah pencapaian kita, usaha kita, kerja keras kita, rencana kita, kemampuan kita, karena kepintaran kita. Tapi faktanya kalau bukan Tuhan, tidak mungkin, saudara. Jika bukan karena lengan-lengan di bawah jiwa atau nyawa kita, kita sudah lama jatuh dari ketinggian. Kita pikir kita mampu mendaki itu dengan kekuatan kita, tapi kebanggaan kita dan pengakuan kita akan hilang kalau sejatinya kita tahu bahwa tangan Tuhanlah yang menopang kita untuk mencapai ketinggian itu. Kalau kita adalah sesuatu atau seseorang pada hari ini, itu cuman karena Tuhan yang menolong kita mendaki tangga itu, ketinggian itu, bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita dan menopang kita. Daniel sangat menyadari hal ini. Seringkali mulut kita mudah memproklamasikan Tuhan, ya. Ketika saudara dipuji misalnya, wah sukses ya sekarang. Mungkin kita bisa bilang dengan mudahnya, wah puji Tuhan. Tapi sebenarnya dari hati kecil kita take credit, kita ambil pujian atau kemuliaan yang seharusnya layak untuk Tuhan seluruhnya. Kita ambil itu, ya, itu karena aku hebat, ya, karena aku pinter, ya, pinter cari duit dan lain sebagainya. Dan kita mau kita sendiri yang dimuliakan. Tapi Daniel menyadari bahwa hikmat yang dimilikinya adalah asalnya daripada Tuhan. Bahkan ketika Daniel belum tahu apa tanggapan Nebukadnezar terhadap arti mimpi itu, Tuhan tidak dapat disembunyikan dari bibir Daniel. Akibatnya apa? Tuhan juga tidak bisa disembunyikan dari Nebukadnezar. Ketika Daniel selesai menyampaikan tafsiran mimpinya, Nebukadnezar tidak hanya memberi penghormatan kepada Daniel karena Nebukadnezar tidak tahu tentang Tuhan sepenuhnya. Nebukadnezar memberi penghormatan kepada Tuhannya Daniel. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Karena proklamasi Daniel lah raja mengetahui bahwa kemampuan Daniel berasal dari Tuhannya Daniel. Nebukadnezar ikut menyadari bahwa kuasa Tuhanlah yang mengambil peran penting di dalam kehidupan Daniel. Dan proklamasi akan Tuhan itu juga membuat Tuhan begitu nyata sehingga raja tidak bertindak apa-apa kepada Daniel. Dan saudara tahu penafsiran ini sebenarnya merendahkan nggak cuman raja tapi juga negara Babel. Tapi alih-alih raja memerintahkan eksekusi, raja malah bersujud di hadapan Daniel dan memuji Tuhannya Daniel. Raja yang begitu pemarah, kejam, ya, seketika itu menjadi orang yang super rendah hati, yang sampai membungkukkan diri kepada Daniel. Dan itulah saudara, ketika proklamasi kebesaran nama Tuhan dinyatakan, Tuhan menjadikan alat, ya, untuk merubah hati seseorang, bahkan yang hatinya yang kayaknya sulit untuk dirubah sekalipun. Saudara, ketika pujian, ya, pengagungan kebesaran Tuhan itu dinyatakan, itu akan boleh merubah seseorang, ya. Kuasa di dunia tidak dapat tahan ketika Tuhan dinyatakan, Tuhan diproklamasikan. Doa, pujian, dan proklamasi adalah sebuah respons kita terhadap krisis. Respon ini akan menunjukkan kerendahan hati kita dan membuat kita menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan kita. We cannot change our situation, but we can control our reaction. Yang artinya kita nggak bisa merubah situasi hidup kita nih, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita.
Kita nggak bisa merubah masalah yang terjadi di dalam hidup kita, ya kan? Tapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap masalah itu. Ya, sebagai manusia selalu ada elemen dari diri kita yang ingin mengambil alih ya ketika dasar hidup kita itu tidak lagi kuat. Kita pengen ya dalam situasi ekstrim kita pengen menggunakan akal dan pikiran kita, kekuatan kita. Tetapi di sini kita harusnya menyadari bahwa seringkali Tuhan mengizinkan hal-hal ekstrim, masalah-masalah yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup kita. Justru supaya kita merubah reaksi kita terhadap masalah dengan doa pujian dan memproklamirkan kebesaran Tuhan, supaya kita dapat mengalami lebih lagi kasih Tuhan, kuasa Tuhan, karena Ia akan mengajari kita, kamu nggak bisa bersandar kepada kekuatan dunia, kamu nggak bisa paper bag kita ya yang kita selama ini sandari ya, kekuatan kita, ke pekerjaan kita, karir kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan itu tuh ringkih, itu bisa hancur, bisa runtuh kapan aja. Dan lewat situasi-situasi yang tidak nyaman yang mungkin saat ini terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan bahwa ketergantungan kita harusnya sepenuhnya kepada Tuhan sendiri. Penyerahan diri kita kepada Tuhan menghasilkan sukacita yang besar, yang penuh, sehingga krisis apapun yang terjadi tidak akan menghilangkan atau merebut sukacita itu daripada kita. Fix your eyes on the cross, not on your crisis. Tujukan mata kita kepada salib Yesus, bukan kepada krisis kita. Karena kalau hati kita tertuju kepada Kristus, kita tahu dengan nyawanya, dengan tubuhnya kita sudah ditebus. Ya, kita akan berdoa kepada Tuhan yang mengasihi kita itu, yang sudah memberikan segala-galanya, bahkan hidupnya bagi kita, sehingga kita bisa memuji Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita akan memproklamasikan kebesaran Tuhan, memberitakan nama Tuhan kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa yang memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat kepada setiap kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan setiap kami bahwa di setiap situasi apapun Tuhan, kami tidak punya kuasa atau daya untuk merubah itu. Tapi kami punya Tuhan kontrol untuk mengubah reaksi kami atas setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan lewat hidup Daniel, kami mau belajar Tuhan, respon pertama kami adalah memanjatkan doa kami, pujian penyembahan kami, dan juga memproklamirkan kebesaran nama Tuhan. Karena Engkau sendiri sumber pertolongan, sumber hikmat, sumber kekuatan, dan sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menyandarkan hidup kami kepada hal-hal yang sementara. Apa yang kami miliki, pencapaian hidup kami. Tapi kami mau Tuhan saat ini, Tuhan Engkau rubah hidup kami, hati kami, supaya kami menunjukkan mata kami kepada salib-Mu, kepada pengorbanan-Mu, kepada kasih-Mu, pertolongan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami tidak dikendalikan oleh emosi kami, tapi hidup kami dikendalikan oleh Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa, yang memiliki segala-galanya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, apapun yang menjadi masalah beban hidup kami pada saat ini, kami mau menyerahkannya kepada Tuhan. Dan itulah reaksi pertama kami Tuhan, kami mau berdoa, memohon belas kasih-Mu, memuji Engkau akan pertolongan-Mu di masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Dan juga membesarkan nama-Mu, bahkan di setiap krisis saat ini yang terjadi Tuhan, kami boleh memiliki kesempatan untuk menyebarkan kabar baik Injil-Mu kepada setiap orang yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau yang termulia, dan kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang kita berdiri semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan pujian ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku.
yang duduk di takhta, kan ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Raja yang mulia, Raja yang agung, Raja yang akan datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Dan kami masih tetap percaya bahwa doa yang dipanjatkan kepada Engkau, Engkau mendengar dan menjawabnya dari surga-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melihat setiap kami yang hadir dengan setiap pergumulan kami pada hari ini. Biarlah kiranya setiap doa yang dipanjatkan kepadamu, Engkau mendengar hari ini Tuhan, dan Engkau menjawabnya. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan mendengar doa seorang Daniel, Engkau juga Tuhan mendengar kami semua. Kami anak-anak-Mu Tuhan, rindu Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Feby yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kau memberkati setiap keluarga kami, rumah tangga kami, berkati usaha kami, pekerjaan kami, bahkan anak-anak kami yang juga masih harus belajar di rumah. Tuhan akan turunkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus ini, Engkau mendengar dan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita bertemu walaupun melalui online. Sudah 7 bulan ya kita ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Tapi puji Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Khususnya saat ini saya mengucap syukur Tuhan sudah memimpin di bulan ini 60 tahun. Puji Tuhan. Orang bilang swidak, suwi neng kene cedak neng kono. Tapi selama masih ada nafas Tuhan kasih, satu hal yang saya rindukan, menjadi terang bagi banyak orang, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pujian yang kami akan nyanyikan pada saat ini berjudul Go Light Your Word. Pergi dan jadilah terang untuk duniamu. Di mana kita berada, kita mesti menjadi terang. Sebab Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Sebab itu anak-anak Tuhan mesti jadi terang. Kenapa saudara? Nyanyian ini mengatakan bahwa hidup kita ini sebetulnya seperti lilin-lilin ya. Tapi ada yang terang, ada yang menyala. Tapi juga ada yang redup dan bahkan padam. Siapa mereka yang lilinnya padam? Mereka yang putus asa, mereka yang patah hati, mereka yang kesepian, mereka yang tidak berdaya, atau yang hidupnya mungkin akan berkata kepingin mati. Saat ini kami ingin menyanyikan Go Light the World. Jadilah terang
Jadilah lilin-lilin yang menyala. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan anak-anak Tuhan mesti menjadi terang untuk sekitarnya. Puji Tuhan, inilah pujian Go Light the World. Thank you, Jesus. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his own. Carry a candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see, and take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still hold a candle without a flame. Oh, carry a candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see, and take your
Mari kita siapkan persembahan kita buat Tuhan dan kita mau angkat kehadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap persembahan kami agar berkenan di hati-Mu dan dapat digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GBT Firman Kudus. Dan Kau akan kembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang telah mempersembahkan dalam sukacita dengan kerelaan dan keikhlasan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Saudara, pandemik belum berakhir. Apalagi untuk kota Semarang sudah masuk di dalam zona merah. Oleh sebab itu, kami menghimbau untuk ibu bapak saudara semuanya untuk tetap tinggal di rumah. Beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Kalau terpaksa harus keluar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, kemudian jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan pakai sabun, dan selalu membawa hand sanitizer. Untuk minggu depan, kita akan masih beribadah secara online. Saya berdoa tetap ada sukacita, tetap berdoa, tetap baca firman setiap hari, karena itu yang akan menjaga hati dan hidup kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Tetap semangat mengikuti ibadah minggu, ibadah komsel, dan doa multiplikasi. Jangan lupa kirim foto-foto ibadah saudara ke PKS masing-masing untuk diteruskan kepada Ibu Gembala. Untuk persembahan khusus untuk recording dapat dipersembahkan melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan. Atau bisa juga melalui transfer ke nomor rekening BCA seperti yang ada di warta. Jangan lupa beri berita dengan berita untuk recording. Pengumuman untuk anak-anak sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu Superbook mulai September ini sudah tidak melalui YouTube channel, tetapi melalui Zoom. Anak-anak bisa mengikuti ibadah Superbook melalui Zoom setiap minggu jam 9.45 pagi. Anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman yang lain dan dengan kakak-kakak pembina dari gereja. Kepada orang tua, kami mohon dukungannya agar anak-anak bisa ikut ibadah sekolah minggu dan dimuridkan. Bagi yang membutuhkan bantuan untuk download aplikasi Zoom, dapat menghubungi wali kelas di grup masing-masing. Kupon hadiah akhir tahun mulai dihitung kembali melalui kehadiran di ibadah online via Zoom ini mulai September 2020. Demikian warta minggu hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
kita berdoa. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Haleluya, haleluya.